Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Leli. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Pernah nggak sih kalian terpikir mengapa kita butuh makan? Apa yang akan terjadi ketika kita tidak makan beberapa hari? Maka tubuh kita akan lemas dan tidak berenergi. Kenapa? Itu karena makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Begitu penting peranan makanan, oleh karena itu kamu harus tahu apa saja jenis makanan dan kandungan gizi di dalamnya. Kemudian, bagaimana makanan-makanan tersebut dicerna dalam tubuhmu? Kita akan bahas satu persatu. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Nutrisi atau gizi terdapat beberapa jenis, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi tubuh. Sumber karbohidrat antara lain beras, jagung, beras gandum, kentang, ubi-ubian, buah-buahan, dan madu. Yang kedua adalah lemak. Lemak merupakan sumber energi yang menghasilkan kalori paling besar bagi tubuh. Sumber lemak hewani adalah lemak daging, mentega, susu, ikan basah, telur, minyak ikan. Sedangkan sumber lemak nabati adalah kelapa, kemiri, kacang-kacangan, alpukat, dan lain-lain. Lemak berfungsi sebagai sumber dan cadangan energi. Yang ketiga adalah protein. Protein antara lain diperoleh dari daging hewan, susu, ikan, telur, dan keju. Sedangkan protein dari tumbuhan diperoleh dari biji-bijian. Fungsi utama protein adalah sebagai komponen struktural dan fungsional. Vitamin. Vitamin merupakan molekul organik yang diperlukan makanan dalam jumlah yang sangat kecil, akan tetapi kekurangan vitamin dapat menyebabkan permasalahan berat. Terdapat dua kelompok vitamin, vitamin yang larut dalam air dan vitamin larut yang dalam lemak. Vitamin larut dalam air meliputi vitamin B kompleks dan vitamin C, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak adalah A, D, E, dan K. Adapun fungsi dari vitamin-vitamin tersebut adalah vitamin B kompleks berfungsi sebagai koenzim dalam proses metabolik penting, vitamin C diperlukan untuk sintesis jaringan ikat, vitamin A digabungkan dengan pigmen penglihatan pada mata, vitamin D membantu penyerapan kalsium dan pembentukan tulang, vitamin E bersama-sama vitamin C melindungi fosfolipid dalam membran dari oksidasi. Vitamin K diperlukan untuk penggumpalan darah. Yang kelima, ada mineral. Garam mineral dibutuhkan secara sendiri-sendiri maupun kelompok. Mineral berfungsi sebagai proses membangun sel, membangun reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Jenis-jenis mineral yang diperlukan tubuh ada kalsium, fosfor, potasium, sodium atau natrium, zat besi, iodium, dan seng. Air sangat dibutuhkan, yang terakhir adalah air. Air sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sekitar 60-80% sel tubuh organisme terdiri atas air. Tubuh manusia terdiri dari 72% air. Fungsi air adalah pengatur suhu, pelarut zat-zat gizi lain, membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Nah, bagaimana proses pencernaan makanan-makanan tersebut? Kita beralih ke pembahasan proses sistem pencernaan manusia. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Proses pencernaan dibagi menjadi dua, mekanik dan kimiawi. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi atau peremasan yang terjadi di lambung. Sedangkan proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Organ pencernaan dibagi menjadi dua, ada organ utama dan organ tambahan.
Urutan saluran pencernaan, yang pertama adalah mulut, kemudian ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sisa-sisa metabolisme dikumpulkan dalam rektum, kemudian terakhir dibuang melalui anus. Pada mulut, terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Proses pencernaan terjadi secara mekanis dan kimiawi. Dalam mulut, terdapat enzim petialin yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua adalah kerongkongan. Panjangnya kurang lebih 20 cm. Pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Dinding kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan menekan makanan agar makanan masuk ke dalam lambung. Maka dari itu, di dalam kerongkongan hanya terjadi proses pencernaan mekanis. Yang ketiga adalah lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian, kardia, fundus, dan pilorus. Terjadi pencernaan secara kimiawi di dalam lambung. Enzim pencernaannya yaitu asam lambung atau HCl untuk membunuh mikroorganisme, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian ada enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, dan ada enzim renin untuk menggumpalkan protein pada susu. Setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi, terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan. Enzim pencernaan berasal dari pankreas, antara lain tripsin yang merubah protein menjadi pepton, amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima yaitu usus besar. Dalam usus besar terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan atau feses dan pembusukan sisa makanan. Jadi tadi di usus halus terdapat penyerapan energi dari makanan. Di usus besar juga terdapat pengaturan kadar air sisa-sisa pencernaan. Jadi kemudian terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Fungsi usus besar sendiri untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, setelah itu, sisa-sisa makanan akan dikumpulkan dalam rektum dan akan dibuang melalui anus. Organ pencernaan tambahan ada hati yang berperan dalam proses detoksifikasi, menyimpan vitamin A, D, E, dan K, dan B12 menjaga keseimbangan kadar glukosa darah dan menghasilkan getah empedu. Sedangkan kantong empedu berfungsi untuk mengemulsi lemak agar mudah diserap oleh tubuh. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Adapun gangguan-gangguan pada sistem pencernaan antara lain adalah diare, konstipasi atau sembelit, MAS, sariawan, apendisitis atau radang usus buntu, sirosis hati. Nah, untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, maka kita harus makan makanan bergizi dan makan secara teratur. Apa yang harus dicatat dalam buku catatan? Yang harus dicatat adalah jelaskan pengertian nutrisi, jelaskan jenis-jenis nutrisi beserta fungsi dan contohnya, jelaskan pengertian pencernaan, jelaskan perbedaan sistem pencernaan mekanis dan kimiawi, jelaskan struktur organ dalam sistem pencernaan beserta fungsinya, sebutkan gangguan organ pencernaan. Tugasnya membuat peta konsep materi ini dalam kertas A4. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar atau saat pembelajaran di kelas. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.